ketiga akan melakukan video roleplay mengenai pemasangan kateter dan juga asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa. Sebelumnya, saya Jauh Ardelia sebagai narator. Saya Ribataya sebagai Anton dan Dr. Nando. Saya Hafidhah Saadia sebagai perawat Queen dan perawat Lilis. Saya Yaizana Priyautami sebagai Ibu Laras dan perawat Siska. Saya Najwa Sabil sebagai perawat Wati dan perawat Petra. Kenalkan, saya Karika Cuma sebagai perawat Nia dan juga Ida. Saya Dasma Priyanti sebagai perawat Ida dan juga Baiklah, selamat menyaksikan video kami. Dadah. Skenario kasus penyelesaian masalah etika pada pemasangan kateter. Judul adegan yaitu keabayan di kamar mawar. Pemerannya saya sendiri, Joseph Adelia sebagai narator, perawat Maya, Dr. Nando, Ibu Laras, Indah, perawat Petra, dan juga perawat Queen. Pagi itu di sebuah rumah sakit umum di Bengkulu, suasana kamar mawar dipenuhi oleh kesibukan seperti biasa. Di tengah hiruk-pikuk tugas pagi, seorang pasien lansia bernama Ibu Laras terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya ringkih, matanya sayu, dan wajahnya memancarkan rasa cemas. Ia menunggu pertolongan namun tidak tahu bahwa pertolongan yang datang justru akan memunculkan persoalan lain. Di lorong yang sempit dan riuh, seorang perawat muda tampak terburu-buru. Ia adalah perawat Maya, perawat pelaksana pada pagi itu. Di tengah tekanan waktu dan tuntutan tugas, ia menerima instruksi dari Dr. Nando untuk memasang kateter urin menetap pada Ibu Laras. Namun, dalam keterburuannya, perawat Maya mengabaikan langkah-langkah yang seharusnya dilakukannya dan menjadi bagian dari etika keperawatan. Suster Maya, tolong pasangkan kateter ukuran 12 pada Ibu Laras karena retensinya sudah lama. Itu kok nggak dicek dulu ya? Selamat siang, Bu. Perkenalkan, Bu, saya perawat Maya yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya boleh Ibu sebutkan nama datang lainnya? Laras 19 April. Baik, sesuai ya, Ibu. Nah, di sini saya dan rekan saya ingin memasang kateter pada Ibu. Mungkin akan berlangsung 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau bersedia saya ingin mempersiapkan alat ya, Ibu. Bisa, Ibu. Baik, Ibu, saya pasang selang kecilnya ya, Ibu. Mungkin akan sebentar ya, Ibu. Tapi sus, saya takut. Jangan takut, Ibu. Ini demi kebaikan Ibu. Sus, hati-hati sus, ibu saya kelihatan kesakitan. Nggak apa-apa, Dek. Ini cuma sebentar. Tapi sus, jangan buru-buru gitu sus, ibu saya kesakitan sus. Nggak, Dek. Ini cuma hal yang wajar, Dek. Maya, kamu sudah memasang kateternya. Kok cepat sekali ya? Sudah, Bu, semuanya sudah selesai. Kamu yakin kamu sudah memasangnya dengan benar? Pasiennya nampak kesakitan kan? Tidak, Bu, semuanya aman. Aduh, Ibu Laras sama keluarga tadi rewel sekali saat pasang kateter. Nggak boleh gitu sus, itu tidak etis. Maya, saya lihat kamu memasang kateternya tadi terlalu terburu-buru. Kita sebagai perawat itu harus menjelaskannya kepada pasien agar pasiennya tenang. Apalagi beliau tadi udah lansia. Iya, Ibu Petra, saya mohon maaf karena tadi saya terburu-buru. Nanti saya sampaikan kepada Ibu Laras dan keluarganya. Kita mungkin bisa bareng-bareng saja sus, supaya Ibu Laras dan Mbak Ida lebih tenang dan tidak terjadi kesalahpahaman antara kita. Iya, bagus, Bu. Itu kesempatan kita untuk belajar. Jangan sepele ya. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan selalu ada. Dalam situasi ini, sikap terbuka, refleksi, dan komunikasi yang jujur menjadi kunci menjaga etika keperawatan dan martabat pasien. Berdasarkan skenario kasus keabayan di kamar mawar, berikut adalah penyelesaian masalah etika yang berfokus pada prinsip benevolence, justice, veracity, dan fidelity. 1. Benevolence atau berbuat baik. Perawat Maya perlu segera menyadari konsekuensi tindakannya dan berupaya minimalkan dampak negatif pada Ibu Laras. Tindakan yang dapat dilakukan memastikan Ibu Laras mendapatkan perawatan yang tepat dan pemantauan lebih lanjut untuk mencegah komplikasi akibat pemasangan kateter yang tergesa-gesa. Kedua, justice atau keadilan. Ibu Laras berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan pasien yang lainnya, termasuk mendapatkan informasi yang lengkap dan tindakan yang dilakukan dengan hati-hati. Ketiga, veracity atau kejujuran. Perawat Maya memiliki kewajiban untuk jujur kepada Ibu Laras, keluarganya, dan juga rekan kerjanya mengenai sebenarnya apa yang terjadi. Keempat, fidelity atau kesetiaan. Perawat Maya
memiliki kewajiban untuk setia pada profesi keperawatan dan kode etik yang mengutamakan keselamatan dan juga kesejahteraan pasien. Penting, kasus ini tidak hanya berfokus pada tindakan individu perawat maya, tetapi juga pada tanggung jawab dan sistem rumah sakit dalam menciptakan lingkungan yang mendukung praktik etis. Komunikasi yang terbuka, refleksi diri, dan pembelajaran dari kesalahan adalah kunci untuk mencegah pelanggaran etika di masa mendatang.